Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU USD, seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan tentunya saya akan juga membahas untuk jadwal kalender ekonomi ya yang akan rilis malam ini, dan kondisi indeks dolar sampai dengan sore hari ini. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas. Cek itu. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini pukul 19.30 ya. Pertama ada core PPI month over month. Core PPI month over month ini sama seperti PPI ya, tapi dia lebih menghilangkan komponen energi dan makanan mentah. Jadi data dari energi dan makanan mentah tidak dimasukkan. Jadi kalau kita lihat dari angka previous ke forecastnya, di sini ada penurunan dari 0,5%, prediksinya turun menjadi 0,2%. Jadi ketika aktualnya sesuai dengan forecast ya, turun angkanya di bawah forecast atau sesuai dengan forecast, maka mengidentifikasi bahwasanya indeks dolar akan terjadi penurunan. Tapi sebaliknya, jika mana angkanya naik di atas forecast, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Yang kedua ada core retail sales month over month. Jadi kalau core retail sales month over month ini, kalau kita lihat dari previous ke forecastnya adalah angka sebelumnya minus 0,6%, kemudian forecastnya menunjukkan kenaikan sebesar 0,5%. Jadi diprediksikan untuk core retail sales sendiri menunjukkan positif terhadap indeks dolar itu sendiri ketika hasil aktualnya di atas forecast. Oke. Berikutnya adalah PPI month over month. Ya, jadi PPI month over month ini adalah sama ya. Jadi data ekonomi yang mengukur perubahan harga barang dan jasa pada tingkat produsen. Sebenarnya sama, ini berkaitan erat dengan inflasi ya. Jadi kalau CPI itu mengukur perubahan harga barang dan jasa di tingkat konsumen, kalau PPI itu di tingkat produsen. Jadi pengaruhnya juga sangat signifikan sekali. Kalau kita lihat dari datanya untuk PPI month over month sendiri, angkanya tidak ada perubahan, lebih stabil ya, 0,3%, forecastnya juga 0,3%. Tapi tetap kita nanti akan melihat hasil aktualnya, apakah PPI month over month ini menunjukkan angka di atas forecast. Ketika itu terjadi, maka indeks dolarnya akan terjadi penguatan. Tapi kalau PPI angka aktualnya di bawah forecast, maka akan menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Oke. Data berikutnya adalah retail sales. Jadi kalau kita perhatikan untuk retail sales sendiri, ini merupakan sebuah indikator ekonomi yang mengukur perubahan persentase ya dalam penjualan retail dari bulan ke bulan. Jadi ini juga digunakan untuk memantau perubahan aktivitas konsumen dalam hal pembelian barang dan jasa di sektor retail. Oke, jadi kalau kita lihat angkanya ini juga ada kenaikan ya. Jadi rata-rata retail sales di sini ada kenaikan, baik core retail sales ataupun retail sales, dari minus 0,8% menjadi 0,8%. Ketika aktualnya sesuai dengan forecast atau di atasnya forecast, maka mengidentifikasi bahwasanya indeks dolar akan terjadi kenaikan. Tapi kalau angkanya di bawah forecast, maka akan menunjukkan negatif terhadap indeks dolar itu sendiri. Yang terakhir ada unemployment claim, klaim pengangguran. Kalau kita lihat angkanya, ini juga ada kenaikan sebesar 217.000 menjadi 218.000. Artinya kalau aktualnya sesuai dengan forecast atau di atasnya forecast, maka akan menunjukkan negatif ya terhadap indeks dolar itu sendiri, karena banyak orang membutuhkan bantuan dari pemerintah. Klaim penganggurannya naik, otomatis indeks dolarnya akan terjadi penurunan. Oke. Secara keseluruhan dari data yang sudah saya bahas satu persatu ini, angka aktualnya beragam ya. Jadi kita tidak bisa melihat dari beberapa data. Jadi nanti kita lihat aja ketika rilis daripada aktualnya dampak yang terjadi terhadap indeks dolar secara langsung. Kalau memang angkanya berbeda, maka dia akan membentuk sebuah pergerakan yang sangat volatile. Artinya indeks dolarnya bisa bergerak ke atas ataupun ke bawah dengan cukup signifikan. Artinya akan meliquidity area atas ataupun area bawah. Tapi kalau nanti memiliki kecenderungan, saya sih melihatnya dari PPI, retail sales, dan unemployment claims ya, lebih melihat ke arah sana. Kalau kita lihat kan memang ada kecenderungan
dolarnya lebih menguat ya. Itu dulu yang perlu saya perhatikan, dan unemployment claim ini yang menjadikan tantangan bahwasanya ketika angkanya sesuai dengan forecast, nah ini yang menjadikan negatif terhadap indeks dolar. Jadi secara keseluruhan pesan saya sih dengan melihat data yang beragam seperti ini, jangan terlalu dipaksa untuk entry buy news. Selalu saya sarankan tunggu newsnya rilis, lihat dampaknya selama 15 menit, 30 menit sampai 1 jam. Kalau memang ada potensi yang jelas dari arah pergerakannya, baru Anda bisa memasuki wilayah entry ketika memang harganya berada di area zona-zona yang memang memiliki potensi yang bagus. Itu sih. Oke. Jadi nanti insya Allah saya akan informasikan ya untuk hasilnya dan kemungkinan besar dampaknya seperti apa. Tetap di ZF Brotherhood ya, itu adalah grup Telegram. Teman-teman bisa ikutin. Link ada di setiap video, silakan diikutin ya, ada di sana. Nanti insya Allah saya akan informasikan. Oke, selanjutnya kita akan membahas secara teknikal untuk indeks dolar. Check it out. Oke, untuk indeks dolar sendiri secara teknikal juga masih dalam area konsolidasi ya. Artinya memang investor atau pelaku pasar melihat daripada data retail sales dan PPI itu sendiri gitu. Kalau kita perhatikan kan memang memiliki pergerakan yang bergerak di area range. Jadi kalau posisi seperti ini saya bilang sih agak susah ya, dalam arti kita akan melakukan trading by breakout area gitu, karena kondisinya kan konsolidasi atau bergerak sideways. Jadi hal yang perlu kita perhatikan mana dulu yang akan di breakout. Contoh di sini saya tandain di time frame 4 jam ada 102.30 untuk batas breakout bawah, kemudian yang di atas breakout atas ada di 102.59. Mana dulu yang akan di breakout? Kalau breakoutnya di level atas 102.59, maka dia akan meliquidity area 102.76. Tapi secara keseluruhan memang kalau kita perhatikan di time frame daily ya, dorongan impulsif bearish masih sangat kuat. Artinya kalau dia bergerak bullish itu menandakan bullish untuk koreksi. Karena saya melihatnya untuk indeks dolar ini masih memungkinkan dia bergerak bearish dan menguji area 102.92. Ya tentunya dengan posisi ini saya sih melihatnya masih ada potensi ya untuk dia bergerak bullish sekali lagi menuju area 50%. Intinya sih seperti itu. Adapun kalau memang koreksinya ini hanya sebatas area 102.76, ya dia akan melanjutkan penurunannya gitu. Targetnya sampai mana? Targetnya sampai sini nih, 101.94.6 sampai dengan 101.6 untuk area liquidity berikutnya. Oke, jadi ini untuk indeks dolar ya. Dan sekarang kita akan lihat kondisi XAUUSD dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa di sore hari ini. Langsung aja kita check it out. Oke, untuk XAUUSD di time frame 4 jam, yang pertama area inset bar juga ya, di posisi di akhir sesi penutupan, dan dia sudah breakout close di bawah batas breakoutnya, dan melihat kecenderungan ini saat ini adalah kecenderungan bearish. Dari ada bearish engulfing ya, di sini ya konfirmasinya. Sebelumnya kan ada spanning top, kemudian candle masih dalam area range, baru di posisi candle pukul 8 sampai dengan jam 12 siang ya. Karena ini jam genap untuk saya sendiri analisanya ya. Dan di sini posisinya berlanjut turun, dan target saya adalah minimal 50% dulu, yaitu di 2165.29. Dan tentunya kalau ini nanti terjadi lanjutan penurunan dari penguatan indeks dolar, maka hal yang perlu diperhatikan adalah strong low daily sampai dengan area sell side liquidity di posisi ini. Karena gambaran saya tadi sudah saya sampaikan ya di review sore, bahwasanya struktur yang terjadi sekarang ini adalah korektif ya, atau koreksi dari impulsif, oke, korektif membentuk wave A, B, C, baru dia akan bergerak naik. Tinggal kita lihat nih, C-nya ini sampai di bawah area A, wave ke A, atau hanya sebatas di tengah-tengah antara wave A atau wave B. Intinya di situ. Oke. Jadi menurut saya potensinya masih kuat untuk bergerak bearish. Kita lihat di time frame 1 jam. Nah, ini di time frame 1 jam kita lihat ya kecenderungannya di sini. Kalau kita perhatikan dari sesi Asia, dia masih di dalam area range. Kemudian pembukaan sesi Eropa ada breakout area dari batas breakoutnya, dan dia bergerak turun. Cuman sekali lagi market
saat ini ya, Anda bisa lihat di sini. Sebentar, ini saya geser dulu. Anda bisa lihat di sini ya. Setelah dari penurunan, nah ini ada candle 1 jam membentuk pergerakan yang lebih konsolidasi ya. Ada long legs doji, kemudian ada Gravestone doji ya. Ini harap hati-hati ya polanya. Sebentar saya hapus dulu. Nah ini kenapa? Karena terlihat market berhenti di area saat ini gitu ya, belum menunjukkan lanjutan penurunan yang cukup signifikan. Dan kalau kita ukur secara range-nya ya, dari Asia sampai Eropa ini berkisaran $9.57 per troy ounce. Ya setidaknya sih memasuki rata-rata ya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Saya rasa dengan posisi ini kalau saya pribadi saya akan tunggu dulu ya. Karena jadi gini, alasannya dari time frame daily ya. Nah, kita kembali lagi di high time frame ya. Time frame daily ini menunjukkan yang awalnya memang impulsifnya sangat kuat, cuman di hari Rabu itu dorongan bullishnya juga cukup sangat tinggi gitu loh. Momentum buyersnya sangat kuat, tapi yang menjadikan catatan pergerakannya ini di hari Rabu itu masih di dalam range yang terjadi di hari Selasa. Dan posisi saat ini hari Kamis ini tentunya masih di dalam range yang terjadi di hari Selasa gitu. Jadi makanya kalau kita lihat di time frame 1 jam, untuk kita mendapatkan arah yang jelas dari pergerakan ini ya, kalau saya pribadi saya lebih baik menunggu dulu dengan kondisi sentimen pasar nantinya, melihat pelaku pasar aja sendiri atau investor big player menunggu hasil daripada data PPI, core PPI, retail sales ataupun core retail sales dan unemployment claim itu sendiri gitu loh, untuk melihat seberapa besar nantinya buyer dan seller itu bergerak cukup signifikan. Jadi dengan posisi ini yang pertama kita udah bisa tangkap ya bahwasanya dia sudah keluar dari area konsolidasi dan bergerak bearish. Cuman sekali lagi di sini dia bergerak konsolidasi kembali gitu. Jadi kalau saya sih saya akan tunggu dulu, baik dia akan bergerak bullish ataupun bergerak bearish. Minimal saya akan coba cek ya di sini, kalau dia bergerak bullish memungkinkan ya, yang di sini targetnya di sini antara dari 2184.81 sampai bergerak menuju 2195.23, memungkinkan sampai sini. Kalau bawah kita lihat target ke bawahnya. Oke, strong low daily sangat memungkinkan sampai dengan 2150 ya. 0.81 ini masih memungkinkan. Dari dia bisa meliquidity area atas ya. Kalau memang nanti kondisi indeks dolarnya melemah, dia akan bergerak yang cukup signifikan bullishnya, ataupun dia akan bergerak bearish menuju ke level yang lebih rendah, yaitu area 2155.85 sampai dengan 2150.66. Jadi itu alasannya kenapa kita kalau saya sendiri untuk masih wait and see, dan tradingnya mungkin setelah news itu rilis ya. Jadi kita lihat kalau saya nanti saya akan cek dulu seperti apa pergerakannya. Kalau memang memiliki potensi yang cukup bagus ya, contoh dia bergerak bullish ya, tinggal kita lihat aja. Kalau dia bergerak bullish cukup signifikan ya, ketika retestnya ini nanti bisa jadikan acuan untuk buy dengan target 1 sampai dengan target kedua. Itu yang pertama ya, polanya seperti itu. Atau kalau nanti kecenderungan dia bearish ya seperti ini ya, baru entry di sini sell, dan marketnya liquidity 1 di strong low daily sampai dengan sell side liquidity di 2150.66. Oke, itu gambarannya. Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan ya buat teman-teman semua. Semoga informasi ini memiliki manfaat yang bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa dijadikan acuan untuk trading plan masing-masing. Dan ya saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex. Cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Oke, saya ucapkan terima kasih dan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Terima kasih buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.